hendaklah kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah Al-Fatihah. Hari ini kita mempelajari tentang akidah Islam. Ada yang tahu akidah? Apa pengertian akidah? Ada yang tahu? Siapa yang dapat? Akidah secara bahasa berasal dari kata akada, yaitu akidatan yang berarti mempererat, mengukuhkan dan mengikat dengan kuat. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang kuat yang tidak disertai dengan keraguan. Artinya di dalam hati kita selalu yakin, baik itu dari segi perkataan, perbuatan kita. Dengan demikian, akidah berarti keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban berupa tauhid dan taat kepadanya. Kita juga harus beriman kepada para malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada qadar serta mengimani semua yang sudah sahih tentang prinsip-prinsip agama usuluddin, seperti perkara-perkara yang gaib, berita yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah, baik ilmiah sebagai pengetahuan yang diyakini maupun amaliyah, pengetahuan yang harus diamalkan. Akidah yang benar tentu saja hanya ada di dalam Islam. Akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun di sini dasar-dasar akidah Islam yang pertama itu apa kita? Akidah Islam itu yang pertama apa? Saya tahu. Ya, Al-Quran dan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada bulan, pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Itu yang pertama, dasar akidah Islam. Itu melalui malaikat Jibril diturunkanlah, itu secara berangsur-angsur disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, seperti tersebut di dalam isinya tentang di dalam surah Al-Ikhlas, itu Qul huwallahu ahad. Artinya di dalam Al-Quran itu ialah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu ialah hadis. Hadis itu ialah semua perbuatan, perkataan dan takrir Nabi Muhammad SAW itu ialah disebut hadis. Nah, apapun yang keluar dari pengantar Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi ialah dinamakan hadis. Bukan saja seperti perkataan saja, diamnya pun ialah disebut juga dengan hadis. Dan takrirnya adalah takrir. Dan ini merupakan sumber kedua daripada akidah Islam. Nah, yang kedua ini seperti di dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran. Dan hendaknya kita sebagai orang Islam ialah memperpegangi Al-Quran dan hadis. Itu akidah Islam besar pertama. Adapun sebagai kita umat Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, nah Al-Quran dan hadis itu bertambah lagi dengan namanya qiyas dan ijma ulama. Jadi setiap ijma ulama, perkataan para ulama dan qiyas itu menjadikan dasar hukum di dalam Islam. Nah, bagi agak apa kepercayaan lain mungkin memakai sebagian saja. Nah, kalau kita ahli sunnah wal jamaah itu memakai ada 4 tadi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga itu qiyas, ijma ulama, dan keempat qiyas. Nah, itu di
kita ahli sunnah wal jamaah, karena kata Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu terbagi 73 golongan nantinya, cuma satu yang masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah, memakai 4 tadi baru sebutkan. Akidah Islam mempunyai tujuan yang baik. Adapun tujuan akidah Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memupuk dan menanamkan keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia dilahirkan. Makanya ketika seseorang lahir ke muka bumi ini sudah sunat diajarkan di telinga kanannya dan diingatkan di telinga kirinya. Yang pertama itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagi orang yang baru lahir. Yang kedua, membentuk kepribadian yang mulia serta berakhlakul karimah. Nah, ini kita orang Islam sangat dianjurkan berakhlak yang mulia, karena Rasulullah SAW menyebutkan innama bu'ustu liutammima makarimal akhlak. Artinya Nabi aku diutus ke muka bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak itu yang utama. Walaupun banyak orang itu yang berilmu tetapi tidak berakhlak, kurang, ada sempurna, hendaklah itu disertai dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, memperkuat diri dari segala goncangan dan hal-hal yang dapat menyesatkan. Nah, kalau kita berakhlak yang mulia, kita dapat terhindar daripada godaan-godaan dari orang lain dengan akhlak yang baik. Yang keempat itu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan kita melaksanakan salat 5 waktu misalnya, disertakan dengan mengerjakan yang sunat-sunatnya, dan mengetahui rukun sembahyang dan sebagainya. Karena apabila kita sembahyang tanpa kita belajar ilmunya, maka ibadah itu tidak sah. Nah, sama kita membaca Al-Quran juga, walaupun kita membaca Al-Qurannya bagus, tetapi kita ada belajar, maka tidak mendapatkan pahala. Kenapa kita tidak belajar? Nah itulah makanya di dalam segala ibadah hendaklah kita belajar dulu tentang ilmunya. Yang kelima, membersihkan akal dari pikiran untuk ketenangan jiwa. Orang Islam yang berakhlak mulia serta belajar tentang ilmu agama, biasanya jiwa dan pikirannya tenang. Nah, dengan ibadah hendaklah misalnya sembahyang itu hendaklah khusyuk, Allahu Akbar misalnya, jangan ada lagi pikiran kita tentang keduniaan, hendaklah seperti itu. Nah, kemudian mengikuti para rasul terhadap tujuan dan perilakunya. Nah, bagaimana Rasulullah, akhlak perilaku Rasulullah itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana akhlak Rasulullah, misalnya tentang akhlak sidin, bersifat benar, amanah. Nah, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian beramal baik hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amal ibadah kita itu, nah mungkin pada hari ini itu saja yang dapat kita pelajari. Semoga dalam pelajaran ini kita dapat mengambil ilmu yang terdapat di dalam buku ini. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.